Para kekasih, dan saya akan membawa saudara pada badai di mana Yesus ada. Katakan badai di mana Yesus ada. Maka saya pasti safe. Ya, itulah sebabnya saya ingin mengajak kita untuk membuka dalam Injil Markus pasal yang keempat, saudara, ayat 37 sampai 41. Kita mulai dari judulnya, angin ribut diredakan. 1, 2, angin ribut diredakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu langit itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Siapakah gerangan orang ini? Saudara ya, ini satu sebutan yang bukan cuma heran, tetapi kurang hormat kepada Tuhan Yesus. Saudara, juga disebabkan karena secara kejiwaan mereka sangat tergoncang dan mereka sangat stres. Karena disebutkan dalam ayat yang ke-37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, ini tidak mungkin terjadi pada sebuah danau yang besar. Sebesar apapun kalau danau itu masih memiliki tepi. Beda dengan samudera atau laut tanpa bertepi. Saudara, maka gelombang yang dahsyat, taufan bisa mengamuk. Hebat sekali. Gelombangnya setinggi rumah. Ini satu danau, saudara. Tahukah saudara bahwa taufan yang dahsyat, gelombang yang mengamuk itu, airnya menyembur dalam perahu mereka yang kecil. Itu atas kehendak Tuhan. Dan itu dibikin oleh Tuhan. Supaya apa? Menguji iman dari 12 murid. Ya, jadi saudara berbicara mengenai soal badai, ini bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Katakan, kehendak Tuhan. Rencana Allah untuk menguji iman saya. Bukan kebetulan. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mempersilahkan saudara, ya. Tetapi memang saya ingin saudara berdiri dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Danau itu seluas apapun, karena ada dikelilingi oleh tepi, tidak mungkin ada taufan. Ya saudara, saudara pelajari ilmu geologi, ilmu klimatologi, dan lain sebagainya. Geometri segala macam, tidak mungkin timbul taufan. Ya saudara, tetapi itu hanya ada di laut. Perahu dari Tuhan Yesus dan murid-murid hanya menyeberang danau sebelah sini ke danau sebelah sana. Ya saudara, danau Toba itu lebih besar 2 kali dari danau Genesaret atau Galilea, di mana perahu dari Tuhan Yesus dan 12 murid menyeberangi. Jadi saudara bisa tahu perkiraan dari danau Galilea. Ya saudara, orang sana menganggap ini sudah luas sekali. Jadi mereka mengatakan Laut Galilea. Padahal itu cuma danau saja. Jadi danau tidak mungkin ada taufan. Paling cuma gelombang saja. Dan tidak begitu besar. Ya saudara. Nah, jadi berbicara mengenai soal badai, maka saudara harus mengingat. Ketika saudara menghadapi satu keadaan, bahkan prahara sekalipun, saudara harus mengumpamakan perahu saudara ada pada sebuah danau.
Katakan, perahu hidup saya hanya ada pada sebuah danau. Bukan samudera lepas. Jadi saudara, berarti apa? Berarti Bapak yang baik, katakan berarti Bapak saya yang baik, memang menguji saya. Supaya saya bisa dipercaya dengan kemuliaan dan berkat yang jauh lebih besar. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi pada pendahuluan ini saya perlu menegaskan pada saudara, sehebat apa disebutkan Alkitab menuliskan taufan yang dahsyat. Ya, saudara, ini pasti ada yang bikin. Mau angin seperti apa yang bisa menimbulkan, tetap tidak bisa terjadi pada sebuah danau. Ya saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu, begitu saudara mengalami terpaan badai dalam hidup saudara, saudara harus ingat, ini kehendak Tuhan. Telat. Kalau saudara menghadapi segala badai dalam hidup saudara, saudara mesti berkata dalam hati, ini kehendak Tuhan. Tuhan ada bersama saya. Amin. Jadi saudara jangan mempunyai satu perasaan minderwaardigheids complex, underestimate, dan saudara menganggap bahwa, aduh, siapa yang akan menolong aku? Saudara ingat, ini hanya sebuah danau saja. Yesus ada bersama dengan saudara. Perahu saudara ada dalam pengamanan juru selamat saudara, yaitu Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, dan ini yang saya perlu sampaikan pada saudara, bahwa taufan yang sangat dahsyat. Ya, tidak mungkin Markus salah mencatat. Ya saudara, itu memang benar terjadi demikian. Ya, sampai mereka berteriak-teriak. Dan kemudian mereka baru sadar. Ada pencobaan, baru sadar. Harusnya sebelum pencobaan datang, sudah sadar bahwa Yesus ada bersama aku. Ini yang penting. Jangan kalau sudah terjadi prahara, gelombang yang sangat dahsyat, saudara tetap belum nyadar ada Yesus. Dan karena Yesus dibiarin saja, mereka 12 orang ini bicaranya, wah, rame sekali, seru sekali. Gak tahu mereka bicara apa. Tentang ikan sarden lah, tentang pengalaman mereka menangkap ikan sebagai nelayan tempo hari 3 tahun yang lalu ketika mereka belum ketemu Yesus. Karena mereka ada di danau yang indah. Danau itu indah loh saudara. Danau itu indah. Gelombangnya kecil, hanya riak gelombang saja. Saudara, tidak mungkin, bahkan sampai tergoncang pun tidak mungkin itu kapal. Tidak mungkin, karena ini danau saudara. Mungkin mereka membicarakan tentang keluarga mereka masing-masing. Tapi yang jelas mereka tidak membicarakan. Dan mereka tidak menghendaki Tuhan bicara kepada mereka. Di dalam pelayanan mereka. Saya ulangi. Mereka tidak menghendaki Tuhan bicara dalam pelayanan mereka. Itu sebab saya yakin Tuhan pura-pura tidur. Dan dia memerintahkan. Itu taufan yang dahsyat. Gelombang angin yang luar biasa. Gelombang laut yang luar biasa muncul. Supaya 12 murid ini nyadar bahwa ada juru selamat di dalam perahu mereka. Jadi semua pencobaan yang saudara alami dan saudara menganggap ini sesuatu hal yang aneh. Kemarin baru baik-baik saja. Tahu-tahu sekarang berantem hebat sekali. Saudara mungkin saudara mengatakan ini sesuatu karena kesalahan. Bisa juga unsur kesalahan pada salah satu atau dua belah pihak. Sehingga suami istri berantem, anak dengan orang tua, kakak adik.
Saudara melihat sekarang ini ya, saudara, begitu kejam iblis bekerja. Saudara, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, itu sudah tak terhitung. Saudara, perhatikan baik-baik. Iblis bekerja. Tetapi kalau saudara mempunyai Yesus di dalam perahu hidup saudara, maka saudara harus yakin, apapun yang aku alami, apapun yang keluargaku alami dan menderita saat ini, aku mempunyai Tuhan Yesus. Katakan, saya masih punya Yesus. Dalam pelayaran hidup saya, sampai ke akhirnya, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dan mereka ketika mereka dalam Injil yang lain katakan mereka membuang air. 1 ember dibuang, 7, 10 ember masuk. Dan mereka sudah kewalahan, mereka pikir sudah tidak mungkin lagi. Ini air laut, debitnya masuknya lebih besar dari yang kita keluarkan. Dan baru mereka sadar ada Yesus. Yesus, di mana Yesus? Tidur. Di sebuah bantal. Yesus tertidur. Katakan pada samping, pura-pura. Gitu. Yesus pura-pura tidur. Dan mereka berteriak, Tuhan, tidak pedulikah Engkau? Kita akan tenggelam. Kami akan tenggelam. Saudara, lalu Yesus berdiri. Apa katanya? Ayat 39. Apa? Diam ini kepada murid yang meminta dia bangun atau kepada ombak? Ya. Bisa juga kepada murid-murid. Diam. Gitu ya. Tetapi dia berkata kepada ombak. Diam, tenanglah. Dan tiba-tiba surutlah gelombang. Taufan yang dahsyat tak berbekas lagi. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa badai yang saudara dan saya khawatirkan, Tuhan jangan sampai terjadi pada keluarga hamba, pada pribadi hamba. Saudara mesti sadar bahwa bisa saja itu atas kehendak Tuhan untuk menguji supaya saudara teringat kembali. Ada Yesus sebenarnya bersama dengan aku. Cuma karena aku diamkan, aku sibuk sendiri. Ya, aku mengerjakan dan aku jungkir balik sendiri. Saudara, itu sebab Yesus menegur mereka setelah dia menegur ombak. Dan ombak pun reda, tenang. Diam, tenanglah. Maka Yesus menegur mereka. Apa katanya? Saudara, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi begitu takut karena tidak percaya. Katakan, begitu takut karena tidak percaya. Saudara, jadi semua keadaan yang menggoncangkan jiwa saudara, pikiran saudara, ketenangan hidup saudara, saudara mesti tahu itu karena saudara tidak percaya. Saudara membantah, saya percaya pada Tuhan Yesus. Iya, tapi Yesus kau biarkan tidur dan tidak bicara dan tidak bekerja apapun dalam hidupmu. Saudara, inilah pendahuluan. Dan saya akan bawa saudara pada Roma 9 ayat 28. Apa kata ayat yang saudara sudah tahu ini? Roma 9 ayat 28. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Apa yang telah difirmankan Tuhan. Dia berfirman, diam, tenanglah. Terjadi apa tidak? Segera apa tidak? Sempurna apa tidak? Sempurna. Segera. Kenapa saya mengangkat Roma 9 ayat 28? Supaya saudara penuh pengharapan dan keyakinan. Ketika aku mengalami ombak
yang dahsyat, gelombang hidup, badai. Kalau aku dekat dengan firman yang difirmankan Tuhan di atas bumi ini, maka aku pasti akan mendapat segera dan sempurna. Amin. Tidak menunggu 5 menit lagi. Tidak menunggu setengah jam lagi. Lihat kata Tuhan ya. Diam, tenanglah. Lihat nih awan mulai muncul cerah di langit kan. Ini sebentar lagi gelombangnya selesai deh. Enggak, itu namanya tidak segera dan tidak sempurna. Tapi begitu dia berfirman, dia menengking, diam, tenanglah. Katakan, segera dan sempurna. Ini yang harus saya miliki. Saya tidak mau lama dalam ujian dan derita. Amin. Ya, para kekasih, itu sebab saya menggabungkan Roma 9:28 karena ini adalah firman. Diam, tenanglah, ini firman Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara harus pegang ini. Apa yang saudara anggap tidak mungkin bagi saya. Saya sangat gelisah, saya sangat takut, saya sangat khawatir. Saya sangat grogi. Saudara, dengarkan firman. Izinkan Tuhan berbicara dengan saudara di perahu saudara. Maka Tuhan akan menjadikan semua tenang, diam, tenang. Karena firman-Nya yang difirmankan akan dijadikan dengan segera dan sempurna. Sempurna dan segera. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, jadi saudara mantap ya. Anggukkan kepala samping Anda, katakan, sekarang kita mantap ya. Agak banter ya. Sekarang kita mantap ya. Saya sangat mantap. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ini dia. Ya, sedang ada badai apapun. Ayo dibaca 1, 2. Sedang ada badai apapun. Roma 9 ayat 28. Beri tepuk tangan bagi dia. Mari sekali lagi kita akan membacanya. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Haleluya. Ya. Sempurna dan segera. Saudara tahu enggak? Ini tingkatan rohani lebih tinggi. Ya. Jadi kalau saya berdoa, saudara berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong karena batas waktunya sampai akhir bulan, tanggal 31 akhir bulan. Saudara, itu iman yang biasa. Tapi kalau saudara pegang Roma 9:28, Tuhan tolong Tuhan supaya sempurna dan segera. Saudara mempunyai bukan hanya tuntutan lebih tinggi kepada Tuhan, saudara ingin membuktikan bahwa iman saudara bekerja untuk sesuatu yang sempurna dan tidak berlambatan. Amin. Nah, itu sebab semua berjalan harus cepat zaman sekarang. Tapi rohani kita adalah rohani kura-kura. Biar lambat asal telat. Ya, saudara, ini kura-kura. Saudara mau yang bus atau yang pelan-pelan saja? Masa memang berani bayar tiketnya? Ya. Kalau mau bus itu harganya mahal. Ya saudara, itu sebab kalau saya dan saudara ingin mengalami sesuatu pengalaman sempurna dan segera, maka saya dan saudara harus membayar harganya. Katakan, saya harus berani bayar. Bukan dengan uang, tapi dengan keteguhan iman. Kesungguhan saya
maka sempurna dan segera menjadi bagian saya. Mulai hari ini, sepanjang tahun yang akan datang, sampai saya masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang ingin masuk ke sorga hari ini? Siapa yang ingin masuk ke sorga? Kapan saja, sesuai kehendak Tuhan, bukan hari ini. Ampuni saya. Siapa yang ingin? Lambaikan tangan. Tuhan Yesus, hamba ingin masuk ke sorga. Namun sebelum itu terjadi, please, tolong, jadikan sempurna dan segera semua urusan hamba, kelemahan, kekalahan, penderitaan, kekurangan, kesakitan, derita, jadikan semuanya baik, pulih, sempurna, dan segera dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Belum semua, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Badai menghasilkan emas ilahi. Ya, saudara. Bukan emas logam mulia, tetapi emas ilahi berarti apa? Sifat yang kudus, sifat yang mahal. Ya, saudara, semua perhitungan saham logam mulia, mineral, itu dihitung dengan emas. Saudara, platinum lebih mahal. Ya, ada logam-logam yang lebih mahal, tapi itu tidak menjadi patokan pasaran untuk perdagangan saham atau stock market. Tidak, cuma emas. Kenapa? Karena emas ini yang bisa dibeli oleh orang biasa, tetapi tingkatan yang paling mahal. Nah, saya akan mengajak saudara berdasarkan firman selalu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang jenis mineral ini, logam ini, emas ini selalu menjadi patokan tentang keilahian daripada Tuhan. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa meredakan dengan tengkingan kita, diam, tenanglah dalam nama Yesus. Itu bila saudara dan saya lulus ujian. Katakan, bila saya lulus ujian. Saudara, wah, ini dari kecil saya dan Anda selalu berjuang supaya luluslah. Supaya kita bisa masuk dalam perguruan tinggi dan lain sebagainya. Supaya aku dapat gaji yang lebih tinggi lagi. Semua orang kepengen lulus. Ya apa iya? Ya, saudara. Dulu ketika saya di Surabaya selesai TK, ya saudara, TK Belanda, bahasa Belanda, TK lulus beda dengan sekarang. TK lulus, wah, pakai toga ya, pakai topi, pakai toga, ya saudara, wah rasanya sudah profesor. Ya saudara, masih kecil-kecil, ya. Orang tuanya mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya anak ini besar hatinya. Lulus SD juga diwisudakan dengan toga, ya, dengan karangan bunga dan lain sebagainya. Dengan upacara seperti lulus sarjana. Saudara, bagus sih, saya setuju bagus. Supaya apa? Berikan harapan kepada anak-anak dari sejak kecil bahwa mereka bisa berprestasi dan prestasi mereka lulus. Duh, saudara tahu nggak? Lulus TK itu angel, saudara. Angel apa tidak? Angel. Karena masih kecil-kecil. Susah. Tapi dia bisa lulus. Dan saya yakin nggak ada TK yang nggak lulus, itu nggak ada. Betul apa tidak? Ya, semua diluluskan. Ya,
goblok sekalipun lulus pokoknya. Pokoknya lulus semua. Ya. Supaya apa? Supaya semua keluar. Supaya anak-anak baru bisa masuk semua. SD mulai susah. Ya, ada yang tidak lulus. Mungkin banyak yang tidak lulus. SMP lebih susah. Lebih banyak presentasi yang tidak lulus. SMA lebih susah. Perguruan tinggi akademi lebih susah. Saudara. Nah, kenapa saudara melihat bahwa semakin tinggi prosentasi kegagalan semakin banyak. Nah, saya menarik pelajaran dari sini bersama saudara. Bila saudara mengharapkan sesuatu yang tinggi, bukan di bidang edukasi, ya, tetapi di dalam segala bidang yang saudara pikirkan, yang saudara inginkan sebagai cita-cita, saudara ingin lebih tinggi, saudara harus memperhitungkan bahwa saudara mempunyai prosentasi kemungkinan gagal lebih besar. Saya yakin tidak ada di antara kita, kalau kita sudah usaha, umpamanya kita jual bakso, atau kita menjahit, atau kita kelilingan, atau kita berdagang, bisnis online, dan lain sebagainya, kita semua mencita-citakan besar. Booming, luar biasa. Aku akan mengalahkan Tokopedia, Shopee, aku akan kalahkan. Semua orang kepengen. Ya, saudara. Tetapi harus dipikir, kemungkinan gagalnya lebih besar. Modalnya bisa 1 triliun untuk bisa membangun semacam itu. Kalau sudah jadi diperdagangkan di lantai saham, nilainya bisa 50 triliun. Saudara, besar kan? Tetapi saudara mesti tahu, dengan booming, kesuksesan dan kebesaran kesuksesan mereka, mereka mempunyai prosentasi gagal lebih besar. Berapa banyak perusahaan-perusahaan internasional yang luar biasa hebat, gulung tikar. Saudara. Tapi semua mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu nanti akan muncul tenaga dan perusahaan yang baru yang lebih kuat dari aku. Para ahli luar negeri ada di sana. Habislah aku digulung. Semua orang sudah mikir. Kalau sampai seorang pebisnis tidak mikir demikian, stop, gak usah dagang. Karena engkau bodoh. Engkau harus mikir risiko. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Lalu kita gimana? Saya cita-citanya ingin besar. Semua katakan, saya dianjurkan firman. Ayo semua bicara. Saya dianjurkan firman untuk bersandar, percaya, dan bersender kepada firman Tuhan. Maka saya percaya, saya akan sukses. Karena resiko gagal sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang mati buat saya, menanggung dosa saya, menanggung segala kerugian saya, menanggung kebangkrutan saya dalam nama Yesus. Amin.